Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan kita di saat ini terdapat dalam Yohanes pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Yohanes pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Di bawah judul perikop, Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia." Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap." Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Tapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, "Di manakah ia?" Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, "Ia orang baik." Ada pula yang berkata, "Tidak, ia menyesatkan rakyat." Tapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia, karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Teman-teman ini diberkati oleh Tuhan, pembacaan kita dalam Yohanes 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13 dibawa terang tema panggung Yesus bukan panggung selebritas. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, hari raya Pondok Daun atau Tabernakel jatuh pada akhir September atau pada permulaan bulan Oktober. Dan hari raya ini merupakan hari raya yang wajib yang diikuti oleh setiap orang Yahudi, karena hari ini adalah peringatan tentang pembebasan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan setiap orang Yahudi yang sudah dewasa diwajibkan untuk mengikuti akan kegiatan perayaan Hari Raya Pondok Daun ini. Dan Hari Raya Pondok Daun ini berlangsung selama 7 hari. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, dalam pembacaan kita di saat ini, ketika hari raya itu sudah hampir tiba, maka diceritakan bahwa saudara-saudara Yesus ini mendesak Yesus untuk pergi ke pesta perayaan itu. Saudara-saudara Yesus ini mendorongnya supaya Yesus mempergunakan kesempatan ini untuk mempertunjukkan kehebatannya, mengajar, untuk melakukan mujizat di depan banyak orang. Sebab pastinya ketika dilaksanakan perayaan pesta itu, pesta perayaan Pondok Daun, maka akan ada banyak orang yang hadir di saat itu. Dan bagi saudara-saudara Yesus, inilah waktu yang tepat untuk Yesus menunjukkan akan semua yang ada pada dirinya, di mana Yesus boleh memperlihatkan mujizat pada orang banyak di hari raya Pondok Daun itu. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara Yesus ini mengira bahwa Yesus ini ingin cari popularitas, ingin cari ketenaran, ingin mencari kekuasaan ataupun keuntungan, sehingga mereka mendesak dia untuk pergi ke hari raya Pondok Daun itu. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, apa yang dijawab oleh Yesus? "Waktuku belum tiba." Nah, Yesus tahu
bahwa ia harus melakukan sesuatu sesuai waktu yang ditentukan oleh Bapa. Karena bagi Yesus waktunya tiba adalah ketika saat kematiannya. Yesus belum mau datang ke pesta itu karena memang waktunya untuk mati belum tiba. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, berbeda dengan saudara-saudara Yesus yang disuruh oleh Yesus untuk pergi ke pesta perayaan itu. Yesus mendorong mereka untuk pergi. Dan sekali lagi Yesus belum pergi karena waktu yang ditetapkan oleh Allah menjadi waktu penebusan yang sempurna itu belum tiba. Nah, walaupun begitu, kenapa dikatakan Yesus tak pergi ke hari raya Pondok Daun itu? Apakah itu berarti waktu Yesus sudah tiba? Tidak, teman-teman. Kita juga harus tahu bahwa Yesus ini adalah orang yang juga menaati hukum, dan dia juga sebagai orang Yahudi, dia juga akan pergi ke pesta itu. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus pergi ke pesta itu dengan cara diam-diam. Dia tidak menunjukkan seperti pola pikir oleh saudara-saudara Yesus bahwa ia harus pergi dengan menunjukkan apa yang dia miliki, tapi tidak. Yesus pergi di situ secara diam-diam, tidak dengan kemegahan, tidak untuk mencari ketenaran atau popularitas ketika dia pergi ke tempat itu. Dan ketika dia datang secara diam-diam, ternyata masih banyak orang juga yang membicarakan tentang kehadiran Yesus ini. Ada yang menyebutkan, ya, dia orang baik. Tapi ada juga yang mengecap dia sebagai penyesat rakyat. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang yang berpendapat bahwa jika Yesus ingin memperoleh banyak pengikut, maka tentu ia tidak bisa berdiam, tidak bisa bersembunyi di tempat yang sepi. Yesus harus bertindak sedemikian rupa sehingga orang tahu semua yang dilakukannya. Tetapi Yesus sangat tahu bagaimana waktu yang tepat agar dia bisa tampil. Dan ingat bahwa Yesus bukan bertindak, bahwa ia bertindak bukan menurut saat dan waktu dari manusia, tapi melainkan waktu yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, apa yang kita bisa belajar dari pembacaan firman Tuhan kita di saat ini? Manusia dengan ketidaksabarannya harus selalu belajar untuk menunggu kebijakan dari Allah. Sebagaimana Yesus yang kita lihat dalam pembacaan ini ditujukan bahwa ia tidak punya kesenangan dan kenikmatan. Tetapi seperti kata pemazmur, kesenangan dan kenikmatannya adalah melaksanakan titah dan peringatan Bapaknya. Nah, itulah juga yang harus kita maknai di minggu-minggu sengsara ini. Dan ingat, teman-teman, bahwa unsur yang paling penting dalam kehidupan kita bukanlah kesenangan, bukanlah kekayaan ataupun popularitas. Dan yang penting juga bukanlah ketika kita hidup menjadi jutawan, bukan pula mahajutawan, tetapi bagaimana menjadikan hidup kita berguna bagi Tuhan, dunia, dan sesama kita.
tidak apa-apa ketika mungkin kita menunjukkan apa yang potensi-potensi yang kita miliki, skill-skill kita, talenta-talenta kita terhadap orang banyak. Tapi janganlah itu menjadi sesuatu yang justru menjadikan kita sombong, menjadikan bahwa kita ini orang yang hebat. Orang yang hebat dalam arti kita menunjukkan bahwa ya kita ini punya segala sesuatu, atau kita punya skill, punya talenta, itu kan kita punya kekuatan. Tidak, tapi bagaimana kita melihat bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu adalah dari Tuhan, dan maka apa yang pun kita miliki, setiap talenta, setiap skill kita persembahkan kembali itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kalau misalnya kamu lihat saat-saat ini ada banyak orang yang suka karena mencari viral, karena suka dikenal oleh orang banyak, justru menciptakan sensasi-sensasi, menciptakan sesuatu yang sebenarnya tidak patut untuk dilihat, apalagi ditiru oleh orang lain. Mari kita melihat sikap kerendahan hati oleh Tuhan Yesus. Nah, teman-temannya diberkati oleh Tuhan, kita sebagai orang muda, kita pasti ditawarkan hidup yang lebih baik. Tapi dalam pembacaan kita di saat ini, ketika kita pun ditawarkan kehidupan yang lebih baik dengan mungkin setiap talenta-talenta yang telah kita miliki, mari kita persembahkan itu sekali lagi untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk karena kita merasa diri kita hebat, kita merasa diri kita kuat sehingga kita punya segalanya. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, jadikanlah hidup kita semakin bermakna, semakin berkenan di hadapan Tuhan, mencontohi juga sikap dan teladan Yesus Kristus yang betul-betul menaati akan kehendak Bapanya di surga sesuai waktu dari Allah, bukan waktu dari manusia. Dan menjadi pesan juga bagi kita hari ini, sekali lagi, walaupun orang dalam ibadah di rumah masing-masing, sekali lagi ketika dengan sungguh orang beribadah kepadanya, maka Tuhan pasti hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dan mari kita mempergunakan waktu ini untuk bergumul bersama dengan sungguh-sungguh, supaya apa yang terjadi juga hari-hari ini segera dilalukan oleh Tuhan, dan kita semua dalam penyertaan Tuhan, dan ada kesehatan, ada kekuatan yang akan terus Tuhan jaminkan dalam kehidupan kita, sambil kita juga mengikuti setiap himbauan dari pemerintah atau juga dari gereja, untuk juga orang menjadi bagian untuk membantu dengan orang mengikuti peraturan-peraturan yang diberikan kepada orang. Tetap semangat, jaga kesehatan kita semua. Tuhan kiranya akan terus menolong dan memberkati kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.